round yang pertama antara Hearts GGNT dan juga Encore. Dan menurut lu sendiri, ini predik cepat aja nih kali ya, Will. Menurut lu sendiri, Hearts GGNT apa Encore? Feeling gua kalau gua ngelihat tim sekarang, kalau Hmm. misalnya mereka sabar ya, maksudnya mereka main sabar dulu, GGNT bakal menang. Tapi kalau misalnya GGNT mainnya terlalu barbar, Encore bakal menang. Karena kenapa? Lu Encore banyak hero-hero yang tebel tapi lu sakit. Lu kenapa? Lu ada Emily, lu ada Mina. Mina pun berdimit menurut gua di awal. Betul, betul. Jadi di awal kalau misalnya GGNT terlalu overcommit, Encore bisa manfaatin kesempatan itu biar bisa menangin match pertama di game pertama ini. Betul, ini late centric-nya sih ke Hearts GGNT sih. Tapi mereka walaupun memang mainnya winning condition di bagian late game, mereka early-nya masih kuat. Karena Ya. mereka punya Roxy, mereka juga punya Veres yang kita tahu sendiri. Umbi Veres di sini punya life steal yang lumayan besar. Ditambah Minanya dijadiin side lane. Seperti apa yang tadi gue bilang. Badan murni yang dimiliki oleh tim Encore Esports. Kalau misalkan Dead Sky-nya itu memang agak sedikit di nerf untuk di patch yang sekarang. Kalau misalkan dia dijadikan DS, ya itu nggak berpengaruh besar. Ya betul banget, cuman yang pastinya yang PR-nya yang tadi gue bilang gigi nanti jangan sampai overcommit aja, soalnya kalau misalnya overcommit gue kasihan ke Rocky-nya karena Rocky-nya di sini single juga, Rocky-nya kan dia ditaruh OB sekarang, dia punya OB pasangan. kita lihat juga Willboy di sini agak sedikit agresif ke arah depan dan harus terbuang juga nyawanya, gitu ya, meskipun di sana sebenarnya fokusnya pengen dikit-dikit cicil Lavil tapi akhirnya memang Richard yang malah kecil Lavil dan Tower. Tapi kita lihat juga area bawah di sana. Dia bakal fight by one dengan seorang Minanya. Sama Hero Lifesteal sana bakal tarik juga di sana. Tapi seorang Veres masih bisa lifesteal. Hampir bisa bunuh seorang FJ. Tapi di sana dia kalau ada kom menurut gua. Minanya ada ult. Tapi di situ menurut gua 50-50 juga sih. Karena di sana juga Minanya juga mau nggak mau kalau misalnya lo mau call juga lo harus buang flicker juga sih menurut gua. Jadi harus lebih bersabar aja yang tadi gue bilang, lu harus pintar tarik ulurnya sih dari kedua tim. Dan kita masih belum tahu nih FJ pakai enchant restore, apa dia pakai restore biasa dan apakah dia pakai mark of the cross atau enggak. Nah, karena itu dua berpengaruh untuk di early game karena bakal berasa batu dua talent kayak gitu. Ya betul, tapi kita lihat juga di sini Desa juga bakal dapatkan oleh tim dari GGNT oleh Hound sendiri. Terjadi trading di sini seperti biasa GGNT mendapatkan DS di menit 2 ini dan Encore Esports mendapat abisan Regen dan langsung bakal dieksekusi juga untuk Stresyantina pertama ini oleh tim GGNT. Cuma di sini memang sih menurut gua GGNT pilihan yang tepat. Lu sabarnya tipis-tipis, nunggu juga Jester FKT manfaatin locknya di sana buat narik seseorang. Cuman gue berharapnya lebih impactnya kalau misalnya lu bisa dapetin Slimsnya sih dari Rocky. Iya, tapi ya jangkauannya jauh. Jangkauannya jauh sih itu PR-nya memang. Itu bakalan ada di layer yang ketiga, layer yang kedua isinya Lorion, layer satunya itu ya front line-nya mereka atau 3 hero itu dari Willboy. Dan ternyata ada yang ketarik guard yang sangat amat mantap sekali dan ternyata dua deck di sini berkali langsung di take down Willboy. Masih ada di second jungle strike, but sudah habis juga retaliate dari durasinya dan Jerboy. Jarboy, iya benar. Ya itu tuh, tadi gue bilang kalau misalnya Encore Esports gak hati-hati, mereka nggak nge-stick. Soalnya di sini meskipun lu jungle ya seorang Emily, tebal juga bisa solok mana-mana. Karena memang menurut gue Emily di taruh side juga udah kuat, apalagi lu taruh jungle gitu kan. Tapi sekuat-kuatnya lu di early, lu langsung ketemu geng ada empatan dari GGNT, lu gak akan bisa nahan Gak bakalan bisa, iya, karena memang walaupun di sini mereka winning conditionnya agak sedikit early game ya, cuman tergantung dari di side-nya si Encore Esports itu sendiri. Ketika mereka udah hilang awal-awal Lorion itu jadi kerugian mereka karena gak bakalan ada damage resource lagi dan ternyata sudah berubah. Ultimate pun berhasil di pop pun, di sana dibuka. Kaito akan langsung saja terkena satu Starry Night dan DIY mencoba untuk merapat dari seorang Lorion. Namun sayangnya double trouble mengenai satu player restoran Tuko gak bisa di follow up secara baik dan ada yang nyasar restoran Jester. Guard langsung saja di flick masuk menuju ke bagian dalam. Masih ada retaliate dan juga jungle strike-nya agak sedikit telat karena heal-nya juga gak masuk walau di tanah. Venom coba untuk di-cast. Dari seorang Lorion menerima beberapa damage dan disetrum-setrum gitu aja dengan menggunakan satu Dark Fall. Waduh, tadi tuh bener kan yang gue bilang. Hati-hati aja, sebenarnya matanya tuh harus lebih fokusnya ke Rocky-nya aja sih, ke Jester FKT aja. Soalnya gini loh, yang signifikan lu bisa ngebuat momen, misalnya contoh momen mereka fail yang dari JJNT. Maksudnya mereka kan mau gak mau tarik ulur sistemnya. Karena kenapa? Mereka kurang CC signifikan. Di sini tadi gue bilang, lu CC cuma ngandelin kayak itu doang. Kalau misalnya Jester FKT ultinya CD. Maka di sana kalau misalnya kita lihat juga langsung dikeluarin ultinya gitu aja. Tapi masih bisa escape seorang dari Lorionnya dari ketiga player. Hampir juga dapat trouble yang mengenai seorang Lorion di sana nih. Betul, dan di bottom lane juga ada Faruk Jabet bertemu dengan Mina yang pastinya bakalan coba untuk disumbangkan lah di sana. Satu cuman Bloody Kiss masuk menuju ke bagian seorang Mina, tapi sayangnya agak sedikit geli-geli. Berdamage output bakalan dikeluarkan dari Venomnya, cuman kalau di awal-awal dikeluarkan Venom pastinya nggak bakalan berasa karena missing FP-nya juga baru sedikit ya dari Minanya di sana. Ya betul banget, karena memang di sini Minanya juga sambil nunggu item dulu sih, farming tipis-tipis. Soalnya dia juga tahu gue sekarang DS nih, gue nggak boleh terlalu banyak roaming meskipun lu nanti jatuhnya di mid bakal roaming juga gitu kan. Cuman emang di sini fokusnya dia sambil
fokus farming dulu tipis-tipis gimana caranya meskipun ya lu Veres farming, gue juga bisa farming, gue bisa menghindari war-war yang misalnya riskan buat gua. Tapi kita lihat ketiga player udah ready, Encore ke daerah atas pakai tipis dan hard lock itu aja. Mau coba ditarik, tapi di sana masih bisa escape seorang Willboy. Ya lagi-lagi harus memang sih kemungkinan besar kayaknya lock Jester FKT kalau misalnya gak dapetin siapa-siapa udah Willboy aja gue tarik gitu banget. Ya apa yang ada di depan aja gitu gue tarik gitu kan, mau frontline atau apa yang penting gue ada flank guard di sini bakalan aman pastinya. Dan ada pause pastinya dari tim merah nih, dari Encore ya. Kayaknya ada yang ngelek-ngelek, harusnya sih Willboy ini yang ngelek-ngelek karena dia udah 2 kali tumbang ya. Iya, makanya sih ini kayaknya ya lu untungnya pas lagi gawar ya gitu ya. Soalnya tadi sempet Encore Esport. Soalnya lu kenapa di sini? Lu udah team fight lu bakal kuat. Escape pun lu enak banget, lu punya Richter Emily. Jadi PR-nya dari seorang OBS Richter. Jadi di sini nggak terlalu berat gitu kan. Sedikit itu bakal mencerita juga, bakal cerita juga untuk kayak pertama dari top lane di sana harus Willboy. Jadi tipis-tipis itu harus tertumbang dari seorang DIY itu bisa menahan damage kembali yang diberikan oleh tim dari HRTGNT sendiri. Tapi kita lihat bakal coba ditarik itu aja seorang Jarbo juga dari keluar. Aja Starina juga konek ke depan. Tapi bisa ada Artikop, mereka seorang Trixie. Tapi sana menjadi kerugian trading 1-1 dan akhirnya lebih selisihnya 1. Jarbo ikut-ikutan mati juga bersama dengan Willboy-nya. Iya, kayak aja tuh tadi mau ngeluarin combo plus 1 Flying Spear yang hampir saja kena masuk ke seorang DIY. Namun sayangnya ketika DIY pulang ini akan menjadi makanan untuk tim Encore Esport. Walaupun 1 tier di sini berkurang, kepil di bagian top lane ini nggak begitu berpengaruh menuju ke map control dari tim Encore Esport. Mereka masih bakalan tetap main safe. Mungkin ketika top lane dari Herd GGNT di sini hilang 1 tier, mereka masih bisa mengamankan satu sentinel di atas secara mudah dan juga 1 dark player yang ada di sana secara mudah untuk Encore Esport ya. Jadi mau nggak mau harus GGNT di sini harus ngebelokin nge-trade menuju ke bagian Dragon Abyssal. Ya betul banget, tapi kita lihat sini Willboy juga bakal agresif sini, Mark of Hunter juga bakal langsung keluar tapi dimenai seorang DIY karena terlalu jauh juga out of range di sana. Tapi di sini memang Tuko juga harus hati-hati soalnya gue takutnya Roxy-nya bakal ngarah ke Tuko juga meskipun yang tadi Rizka bilang juga layernya memang lu pasti agak lebih jauh karena memang jauh bisa gitu. Kita juga bakal coba di arah depan, knockway gitu aja itu juga low head tapi Jester FKT bakal proxy motong arah dari Willboy. Udah di lock aja Willboy-nya harus sekarat karena Willboy udah ada backupan. Willboy juga udah sekarat yang tadi gue bilang. Ini harus PR banget buat Willboy, gak boleh terlalu ke depan banget. Gak boleh terlalu ke depan, itu dia. Layeringnya penting banget dan ternyata Encore kehilangan 1 persatu tower mereka. Walaupun baru ada di bagian bottom lane, tapi Hearts GGNT di sini dengan mereka bermain sedikit lebih long term, mereka bakal memperketat dan juga memperdekat menuju ke bagian winning positionnya mereka. Dan udah masuklah di sana 1 wave minion dan bakalan coba untuk dipil juga dari inner towernya. Dan ternyata Encore mengikhlaskan tier 2-nya. Jester guard secara baik menuju ke Tuko, tapi DIY sudah buru-buru pulang ya. Padahal itu bisa di follow up dari seorang Hound dengan ultimate-nya dari Thunderbolt-nya. Namun Jarboy, ayo gunain kombonya untuk pulang dan durasi ultimate-nya udah habis dan bakalan langsung jadi concern, bakalan meng-giveaway nyawanya begitu saja dan ditembak pakai Thunderbird, langsung diterima memang. Iya betul banget, tapi di sini memang menurut gue dari GGNT sendiri memposisikan dengan sangat baik. Ketika lagi Jester FKT juga bakal langsung diserang oleh 3 orang di sana. Karena juga bakal standby ke arah depan, tertakwe seorang dari Roxy-nya bakal dimajuin, bring ke arah depan, tapi bakal di-call seorang Minanda harus tertumbang. Seorang DIY Archer-nya tidak lagi dari GGNT, bahkan harus disusul kematian dari DIY seorang dari Jester FKT nih. Yes, FG pun di sana mencoba untuk melakukan upaya defense terlebih dahulu. Masih ada 2 minion yang tersisa ditambah adanya Venom dan juga Moonfall combo sangat nasty sekali. Dan akhirnya 2 Pep dan juga Tuko yang tersisa di bagian depan bakal langsung menerima 1 bloody kiss dan juga beberapa spell casting dari seorang FG dan Venom untuk yang kedua kalinya mengeksekusi 4 player dari Encore Esport. Triple kill berhasil diamankan oleh seorang Faruk Jabet kali ini nampaknya, Will. Iya betul banget. Tadi kalau misalnya lu sadar misalnya kenapa di situ bisa momennya lu 4-4-nya juga akhirnya bisa mati. Padahal tadi kan cuman kalau nggak salah tuh yang mati tuh Jester FKT sama DIY. Di situ menurut gua kiting dari tim ya, dari tim Herd GGNT sendiri memanfaatkan kematian dari Jester FKT dan DIY dengan baik. Di situ dia gimana caranya gitu dari Herd GGNT memikirkan bahwa gimana caranya gue bisa tarik ulur tipis-tipis, gue sambil nge-kill 4 player yang Esport dan akhirnya 4 orang tertumbang gitu aja kan tadi kan. Bahkan tadi menurut gue tadi tuh malahan yang dikasih surprise-nya Jester FKT sendiri oleh 3 player yang Esport. Tapi di sana menurut gue dari GGNT memposisikan ngebalikin dengan sangat baik. Tapi kita lihat juga untuk Encore Esport sendiri meskipun selisihnya cukup jauh di sini. Selisih 9 kill juga dan untuk goldnya juga udah hampir beda 5 ribuan di sana. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan untuk keadaannya dibalikin guys. Nah kan, karena walaupun di sini Hearts GGNT terlihatnya kalah gitu kan, mereka menerima Starry Night combo yang baik sekali dari Encore Esport.
ketika Encore Esports-nya agak sedikit offside dan bahkan mereka overconfident, mereka bakalan dibalikin gitu aja dengan combo net trade dan Venom yang disatukan dengan Moonfall. Itu sakit banget. Ditambah ada agro turret tadi yang masuk 1-2 gitu kan, lumayan masuk ke hero yang dimiliki oleh Encore. Dan akhirnya Hearts GGNT ketika mereka lead 4 player ke respawn time dari Encore Esports, mereka menggunakan waktu tersebut untuk mengeksekusi towernya. Dan itu adalah pilihan yang benar. Ketika lu mendapatkan tower, lu mendapatkan map control. Ketika lu mendapatkan map control, lu bisa nge-contest territory secara tenang pasti. Iya betul banget, dan itu tuh menurut gua strategi ini sangat baik ya oleh dari GGNT sendiri. Tapi kita lihat juga 4 orang coba cuma mapping, udah langsung menguasai semak basel kiri dan semak kanan di sana, dan langsung di pop up aja playernya nggak pakai lama. Katanya gua pengen cepet-cepet ke arah high ground, ketika gua pengen ngancurin untuk high groundnya di sana. Tapi menurut lo Fiska di sini apakah tadi kita lihat juga coba ditarik gitu aja kalau dia sini bisa, tapi kita lihat Jester FK juga bakal coba muter di sana, tapi sekarang juga tidak kena siapapun di sana, tapi tertarik oleh seorang Jester FK di sana 2 Februari dan harus meninggal terlebih dahulu. Seorang Minanya tidak TB-an, Thunderbird juga bakal connect tapi masih dari retaliate, langsung meng-counter gitu kan, mendodge untuk Thunderbird dari seorang Tulen. Iya, itu dead kite yang baik dan juga dark dominant yang bagus. Cuman sayangnya targetnya adalah Jester. Jester bakalan tebal banget, alot banget. Dan di sana langsung ada Venom yang dikoneksikan masuk menuju ke bagian seorang Willboy. Dan sayangnya ada seorang Tuko di sini, walaupun ada satu flying spear yang mengenai seorang Jester, damage outputnya masih belum cukup. Butuh Fafnir Talon, butuh murah masa untuk nge-kill seorang Jester dari Rocky-nya. Yang kita tahu sendiri Rocky dapat kill terus menerus dan juga dia bakalan tebal banget. Dan ada Starry Night yang dibuang untuk yang kedua kalinya. Dan 29 Desember berhasil di take down. Willboy langsung menyusul. Tuko pun masih bisa pulang menuju ke bagian belakang, dan Hearts GGNT mereka akan menutup game secara cepat karena dilihat dari agresivitas dan juga objektivitas yang mereka miliki saat ini. Peel of tower yang dimiliki oleh Hearts GGNT sangat cepat sekali, dan bahkan 29 Desember dan juga 2 Februari di sini bakalan mencoba untuk melakukan upaya combo. Namun sayangnya Emily-nya nggak ada ultimate, jadinya dia bakalan menahan nih gempurannya. Ini Emily yang suka nih, kalau misalkan dia nggak ada ultimate dia nggak bisa maju karena damage outputnya nggak sakit. Nah itu yang tadi gue bilang, makanya di sini lu kayak contoh ya, kayak lu udah kehilangan garda terdepan seorang Mina, udah lu kurang image juga gitu kalau misalnya lu hanya seorang Emily. Menurut gue di sini PR tuh kok banget gitu, buat gimana lu caranya berkontribusi, lu biar abisin orang-orang depan aja, yang depan muka lu nggak perlu terlalu jauh ke area belakang. Cuma di sini PR-nya penempatan dari Hound sendiri untuk Thunderbird-nya baik. Dia ngeco gimana caranya, contoh tadi penggunaan Thunderbird-nya tadi di counter sama retaliate dari Willboy sendiri, dan itu nice. Tapi kedua kali Willboy tadi retaliate-nya lagi CD, Thunderbird connect dia mati. Makanya di sini Willboy-nya PR-nya malahan ke distract sama Hound. Ya jadi menurut gua harus lebih respect lagi aja, maksudnya dari setiap player GGNT biar Encore tuh bisa ngabisin player-player dari GGNT sendiri sih. Itu dia. Jadi respectful ya untuk player-player dari Encore, dan ternyata double trouble langsung connect begitu saja menuju ke bagian seorang Tuko, namun Tuko masih bisa diselamatkan dengan kemudian satu cleansing dan ada 2 target Starry Night di sana. Di balik itu ada Jarmo yang mengalah dan juga mengalahkan 2 player secara bersamaan. Kali ini Kaito harus pulang, Thunderbird di cast, namun gak ada rasanya 300 damage apaan itu, dan bahkan geli-geli sedikit menuju ke bagian seorang Jester. Durasinya sudah habis dan ini adalah timing dari Hearts GGNT untuk meng-counter play. Apakah mereka akan counter play dengan 4 player sisa mereka? Nah kan yang tadi gue bilang, kalau Encore Esports ke-stick, kemungkinan besar GGNT kewalahan. Karena kenapa? Mereka nggak punya CC signifikan, CC area mereka kecil gitu, hanya Krixi doang yang bisa pop-up di sana. Tapi kita lihat juga untuk Inti Slayer di sini juga bakal adaptif free itu aja, bakal terjadi perang juga 3/5 di sana, bakal coba digunakan juga Heito di sana. Ternyata juga bakal connect ke depan, tapi selanjutnya FKT harus tumbang terlebih dahulu. Tidak ada OB di sana, tapi bakal ditarik juga oleh seorang Mina. Hound juga di sana, kita lihat Februari mengenal flicker dari belakang untuk FC, tapi Venom masih bisa berhasil membunuh seorang Mina di sana. Heito tidak bisa escape, Artikop masih memiliki seorang Lorion. Lorion ini juga karena kebingungan harus putar-putar, tapi masih bisa ngebling ke belakang. Bebas oleh seorang Hound, Thunderbird masih connect pada seorang Lorionnya. Masih ada Artikop kembali, sangat sengit dan harus dimenangkan warnya oleh tim dari GGNT. Sumpah ini Umil Pereznya bener-bener gila banget sih kalau menurut gua, dan akhirnya mereka melakukan upaya push menuju ke bagian bottom lane yang dimana di sana udah enchant minion atau creepnya, jadi mereka bisa nge-end secara tenang dan mereka nggak worry creepnya bakalan habis HP. Dan Encore Esports nampaknya untuk di round yang pertama harus menerima kekalahan atas Hearts GGNT. What a nice play, sangat psikopat sekali ini ya Pereznya ya, gila loh.